Kamis 22 April 2021, Kabupaten Pesisir Barat genap berusia 8 tahun. Sejak pertama kali disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Pesisir Barat merupakan kabupaten termuda di Provinsi Lampung, hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Dijuluki sebagai negeri para saibatin dan ulama, Pesisir Barat memiliki luas lebih kurang 2.889,88 km persegi, atau 8,39% dari luas wilayah Provinsi Lampung. Secara administratif, kabupaten bermaskot ikan blue marlin atau dalam bahasa daerah disebut iwak tuhuk ini terdiri dari 11 kecamatan, 116 pekon atau desa, dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 161.509 jiwa. Selama 8 tahun berdiri sebagai kabupaten, Pesisir Barat terus menunjukkan kemajuannya dalam segala sektor, pembangunan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, serta pariwisata terus meningkat guna mencapai masyarakat Pesisir Barat yang madani, mandiri, dan sejahtera. Sebagai bentuk rasa syukur, pemerintah daerah beserta jajaran menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-8 Kabupaten Pesisir Barat di Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Krui, dengan menggunakan protokoler kesehatan COVID-19 yang ketat pada Kamis pagi. Upacara tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung Kodratul Ikhwan, Wakil Bupati Tanggamus, Wakil Bupati Kaur Provinsi Bengkulu, Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, Asisten Bidang Perekonomian Kabupaten Oku Selatan, unsur Forkopimda Lampung Barat, para pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Barat beserta pengurus dan anggotanya, serta para pejabat di instansi vertikal. Upacara diawali dengan pembacaan sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat oleh Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat, Ali Yudim. Kemudian dilanjutkan dengan penayangan video ucapan selamat ulang tahun Pesisir Barat dari Gubernur Lampung dan para bupati dan wali kota. Bertindak selaku Inspektur Upacara, PJ Bupati Pesisir Barat Bambang Sumbogo mengatakan 22 April merupakan hari yang istimewa dan bersejarah bagi masyarakat Pesisir Barat. Genap di usianya yang ke-8 tahun, pemerintah daerah berjanji terus memacu pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang pariwisata, infrastruktur, perikanan, pertanian, perkebunan, dan transportasi. PJ Bupati juga mengatakan pemerintah daerah terus berbenah diri terutama dalam hal meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik agar semakin baik serta responsif mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Upacara peringatan HUT ke-8 Pesibar juga diisi dengan penandatanganan kerjasama atau MOU antar Pemkab setempat dengan sejumlah kabupaten tetangga, baik dari Provinsi Lampung maupun luar Provinsi Lampung. Kerjasama antar daerah tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 Ayat 1 dan Pasal 196 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bambang Sumbogo menjelaskan kerjasama tersebut bertujuan untuk menunjang upaya mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di Pesisir Barat, memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membangun dan menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum, menanggulangi masalah yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kerjasama ini untuk mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak, baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi untuk dimanfaatkan bersama. Pemkab Pesisir Barat yakin terbentuknya kerjasama ini dapat menimbulkan hal-hal positif bagi kemajuan daerah. Oleh karena itu, adanya kerjasama ini diharapkan dapat melayani masyarakat dengan pelayanan prima, tidak berbelit-belit dalam proses administrasi,
sehingga pelayanan masyarakat menjadi cepat dan tepat. Upacara Hari Jadi Pesisir Barat ke-8 ini ditutup dengan pemberian tali asih kepada pensiunan ASN yang ada di negeri Saibatin dan para ulama. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 22 April 2021 ini peristiwa yang istimewa buat kita karena ini adalah hari ulang tahun yang ke-8 Kabupaten Pesisir Barat. Jadi kita sekarang genap usia 8 tahun, semoga dengan usia 8 tahun ini kita terus nanti bisa memacu pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang pariwisata, kemudian perikanan, kemudian pertanian, perkebunan dan sebagainya, dan khususnya di bidang transportasi. Nah, tadi sudah kita saksikan, alhamdulillah pas hari kelahiran Pesisir Barat tadi ditandai dengan MOU kita dengan Kabupaten Kaur, tetangga kita, dengan Kabupaten Oku Selatan, tetangga kita, dan Kabupaten Lampung Barat, dengan Kabupaten Tenggamus untuk kerjasama di berbagai bidang transportasi, bidang infrastruktur, bidang pertanian, perikanan, dan sebagainya. Nanti ke bidang-bidang yang lainnya mungkin budaya dan sebagainya, tentunya untuk kemajuan kita bersama. MOU ini merupakan cikal bakal, nanti akan ditindaklanjuti dengan PKS, perjanjian kerjasama. Seperti contoh kita dengan Lampung Barat, itu kita membutuhkan sayur mayur di sana, tapi Lampung Barat setiap hari juga membutuhkan ikan di sini. Kemudian kita dengan Kaur, kita menanam sawit, tapi industrinya ada di Kaur. Demikian juga dengan Liwa, kemudian dengan Kaur juga, mereka butuh sarana pariwisata. Kemarin disampaikan Pak Bupati Kaur bahwa rakyatnya ternyata setiap berlibur ke sini karena pengen lihat pantai. Demikian juga dengan Tanggamus dan sebagainya. Kita ingin menjalin kerjasama karena kalau ada apa-apa dengan kabupaten kita pasti merepotkan tetangga, pengalian arus dan sebagainya, masalah COVID dan sebagainya. Dan insya Allah ini akan terus ditindaklanjuti oleh OPD yang bersangkutan, perhubungan dan sebagainya. Nah, termasuk kerjasama di bidang transportasi tadi, kita berharap Lampung Barat, Kaur bisa meramaikan bandara kita yang Kemas yang sebentar lagi akan dilayani lagi oleh penerbangan berintis subsidi pangan. Saling menghidupkan ya, insya Allah saling menguntungkan ya. Dari awal saya sampaikan bahwa saya ikut membangun di Pesisir Barat dari bidang perhubungan sebenarnya dari tahun 95 ya. Ketika kita mengadakan rambu, marka, gadril dan sebagainya untuk jalan lintas Pantai Barat. Kemudian saya juga membangun dari nol, dari perencanaan sampai operasional bandara Kemas juga. Artinya ini Kabupaten Pesisir Barat bukan hal yang baru buat saya. Ini seperti rumah saya yang kedua, karena di sini saya berharap bisa berkiprah membangun yang lainnya. Tugas dari Pak Gubernur, saya kemarin diminta untuk membangun pariwisata dan sudah kami tindak lanjuti dengan rapat dengan berbagai instansi, dengan melibatkan para sebatin untuk menunjang budayanya dan para ulama. Nah, ini mudah-mudahan dalam waktu segera ini bisa ditindaklanjuti oleh Bupati terpilih Pak Agus, bagaimana membangun Pesisir Barat dengan spesifikasi khusus di bidang pariwisata, karena nanti dengan pembangunan pariwisata insya Allah akan memajukan yang lain. Dari hulu ke hilir kalau pariwisata nanti insya Allah akan menikmati semua, dan mudah-mudahan pariwisata ini bisa meng-create, mengenerate nanti pembangunan ekonomi yang lainnya di Pesisir Barat. Seiring dengan ulang tahun kita yang ke-8 ini Pak, ada permasalahan beberapa waktu lalu dengan kunjungan Dewan ke ruang Bapak terkait dengan nasib para TKD sendiri bagaimana Pak? Ya, kita sudah konsultasi kemarin rapat di inspektorat, kemudian kita sekarang sedang minta pendapat dari BPKP, dan kita minggu ini juga akan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Tentunya kita tidak bisa memutuskan secara sepihak dan buru-buru. Ini semua lembaga yang memang menaungi kita mintain saran dan pendapat, sehingga nanti apapun keputusannya, ini keputusannya yang adil sesuai dengan ketentuan yang undang-undang yang berlaku, dan kita tetap berharap semuanya ada solusi yang terakomodir ya. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, saya
atas nama pejabat Bupati Pesisir Barat dan secara pribadi mengucapkan dirgahayu hari ulang tahun Kabupaten Pesisir Barat yang ke-8. Semoga dengan ulang tahun yang ke-8 ini Pesisir Barat akan semakin maju, semakin berkembang, yang didasari oleh cita-cita yang luhur, yaitu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Barat, yaitu masyarakat yang madani, mandiri, dan sejahtera, yang didukung oleh para sebatin dan para ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema mewujudkan pembangunan yang selaras dan berkelanjutan, Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Pesisir Barat yang ke-8 diadakan sehari sebelum upacara ulang tahun Pesisir Barat. Paripurna tersebut dipusatkan di gedung DPRD setempat dan dihadiri oleh 23 dari 25 anggota legislatif, pejabat bupati, unsur Forkopimda, serta sejumlah perangkat daerah. Pembukaan sidang paripurna istimewa ini diawali dengan tarian khas Lampung serta dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pesisir Barat. Pada momen ini, PJ Bupati dan Ketua DPRD optimis dalam waktu 3 hingga 5 tahun ke depan, Pesisir Barat akan keluar dari status kabupaten tertinggal. Dalam pidatonya, pejabat Bupati Bambang Sumbogo mengatakan perjalanan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat telah banyak mengalami kemajuan.
Dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan yang ada, orang nomor satu di negeri Saibatin dan para ulama ini optimis akselerasi laju pembangunan pada semua sektor dapat ditingkatkan lagi dan Kabupaten Pesisir Barat bisa mengejar ketertinggalan dari kabupaten-kabupaten lainnya. Sidang paripurna di mana berbahagia, pada sidang paripurna istimewa hari ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang kita lakukan di Kabupaten Pesisir Barat. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua, baik yang bertugas pada instansi vertikal, TNI Polri, BUMD, BUMN, maupun aparatur sipil negara atau ASN pada jajaran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Untuk itu, terus berbenah diri terutama dalam hal meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik agar semakin baik, semakin responsif dan memuaskan. Selanjutnya, mari kita tingkatkan kinerja mewujudkan percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat sehingga kita dapat mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain yang berada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Seperti kita ketahui bahwa kabupaten kita masih menyandang status sebagai kabupaten tertinggal. Inilah harapan kita dan semangat untuk ke depan kita akan tingkatkan status kita menjadi kabupaten yang maju. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk mengimplementasikan berbagai ide dan gagasan serta mengembangkan berbagai potensi yang ada, karena kita telah memiliki kekayaan alam yang sangat memadai serta kekayaan budaya yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai bekal kita semua dalam menyusun berbagai program pembangunan daerah, sehingga apa yang kita harapkan yaitu mengejar ketertinggalan dengan kabupaten-kabupaten lainnya dapat terwujud. Kita menyadari dan mensyukuri telah cukup banyak kemajuan dan perubahan seperti pembangunan di bidang infrastruktur, di antaranya jalan telah bagus, telah dibukanya ruas jalan baru untuk membuka isolasi dan memperlancar ekonomi masyarakat, pembangunan kantor pemerintahan, baik kantor DPRD yang sudah ditempati maupun kantor bupati dan SKPD lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian, termasuk kemajuan di bidang perhubungan udara. Kita memiliki bandara yang sudah cukup bagus dan berkembang. Sidang paripurna DPR yang berbahagia, dalam momentum HUT Pesisir Barat ke-8 ini diharapkan kabupaten ini bisa terus maju dan berkembang lebih baik lagi. Pemerintah daerah telah berupaya secara maksimal dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan daerah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu. Sebagai masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, kita semua patut bersyukur dengan memaknai HUT ke-8 Kabupaten Pesisir Barat ini sebagai inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali perjuangan masyarakat dengan berbagai karya dan prestasi serta membangun kinerja yang lebih produktif demi meraih cita-cita dan harapan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, maka akan tercapainya visi Kabupaten Pesisir Barat, yaitu menuju masyarakat yang madani, mandiri, dan sejahtera. Selain itu, bahwa Kabupaten Pesisir Barat adalah kabupaten termuda dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Lampung. Namun janganlah ini dijadikan alasan keterbatasan yang akan menghambat cita-cita kita dalam melaksanakan pembangunan di negeri Pak Saibatin dan para ulama ini. Meski Pesisir Barat merupakan kabupaten termuda di Provinsi Lampung dan masih berstatus tertinggal, Bambang Sumbogo mengatakan pihaknya akan terus berbenah diri agar lebih baik dan tetap berpijak pada prioritas pembangunan demi terwujudnya Pesisir Barat yang madani, mandiri, dan sejahtera. PJ Bupati juga optimis dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan, Pesisir Barat akan berkembang dan mampu keluar dari status kabupaten tertinggal dengan mengandalkan segala potensi yang dimiliki seperti sektor pariwisata, pertanian, dan sumber daya manusianya. Program-program yang mungkin implementatif, bagaimana dukungan ulama Saibatin budaya ini untuk mewujudkan pembangunan di sini, baik pembangunan yang sifatnya fisik maupun pembangunan yang sifatnya kerohanian. Kita punya modal dasar yang luar biasa, kekayaan alam,
kemudian kebudayaan dan SDM. Ini harus dikolaborasikan untuk bagaimana kemajuan pesisir barat. Saya yakin pesisir barat ini dalam lompatan 3-5 tahun ke depan setelah pandemi ini khususnya insya Allah akan semakin maju. Salah satu implementasinya adalah bagaimana kita mengembangkan pariwisata. Jadi pariwisata ini untuk nanti bagaimana bisa mendukung dari hulu ke hilir untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga rencana saya mungkin hari besok Kamis kami juga akan merapatkan tentang potensi perikanan tangkap laut yang ada di sini untuk komoditi ekspor. Mudah-mudahan dengan nanti semakin banyaknya yang bisa kita ekspor kemudian kita perdagangkan, ini otomatis akan bisa meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, termasuk yang diupayakan oleh Ibu Tim Penggerak PKK beberapa hari ini intens terus melakukan kegiatan dengan UKM ya, UMKM di bidang kerajinan. Kami sudah mencoba beberapa beli, kami pamerkan juga di tingkat provinsi, kemudian di Dekranasda ya kita promosikan, di Lamban Batik kita promosikan. Mudah-mudahan nanti UKM ini semakin terus bergerak, apa hasil kerajinan masyarakat bisa cepat bisa terpasarkan baik di tingkat provinsi, regional maupun nanti nasional. Dengan mudah-mudahan nanti bisa dibantu oleh Bu Puan juga, kemarin kan sudah hadir ke sini, kita ajak kunjung hasil kerajinan masyarakat sini. Ternyata kan tidak hanya kerajinan, makanan kecil juga banyak kemarin. Nah ini sudah kami coba kemarin bawa juga ke provinsi, kita tawarkan. Mudah-mudahan semua lini bergerak, dari pariwisata, pertanian, ekonomi, perikanan, kemudian transportasi. Saya yakin Pak, ketika COVID selesai, turis pada datang lagi, kita mudah-mudahan akan segera kesejahteraan akan segera terwujud, insya Allah. Berarti artinya targetnya setelah pandemi ini selesai Pak ya? Atau seperti apa? Tidak, bahwa pandemi setelah selesai mungkin berupa targetnya secara fisik, tapi upaya-upaya secara regulatif, upaya-upaya rapat-rapat koordinasi kita sudah mulai laksanakan dari sekarang. Harapan saya ini diteruskan oleh Pak Bupati yang definit sehingga upaya kecepatan bisa tetap dan bisa dilaksanakan dengan cepat. Marilah kita cintai negeri yang kaya luar biasa ini, baik kaya alamnya maupun kaya budayanya maupun kaya akan potensi yang lainnya. Marilah kita ada di ujung tombak semua ke depan dengan semboyan, kalau bukan kita siapa lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi, makam siapa lagi, makata kapan lagi. Jawab dengan sinergi, kolaborasi seluruh rakyat, pemerintah, dan stakeholder, maka percepatan pembangunan dan percepatan untuk pencapaian kesejahteraan di pesisir barat akan segera terwujud. Di lain pihak, Ketua DPRD setempat mengatakan seluruh anggota legislatif yang ada akan terus mendukung program pemerintah demi mewujudkan pesisir barat yang lebih baik lagi. Kedepan, pihaknya akan lebih gencar mengevaluasi program-program pemerintah yang lebih bermanfaat langsung kepada masyarakat. Emang kita sangat memaklumi karena kabupaten kita ini adalah kabupaten yang terbungsu, termuda dari kabupaten yang lain. Terus dalam segi anggaran juga kita emang masih kecil. Nah jadi atas keterbatasan itu step demi step kami dari lembaga dewan bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumatera Barat dengan kerja keras semangat bersama untuk membangun dan visi misi daripada masyarakat Kabupaten Sumatera Barat untuk kesejahteraan ke depan. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten dan DPRD akan terus meningkatkan sinergitas dalam program pembangunan sehingga pesisir barat mampu keluar dari status kabupaten tertinggal. Meski menjadi satu-satunya kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung, ternyata pesisir barat menyimpan berbagai macam pesona di dalamnya. Mulai dari adat istiadatnya yang masih kental, kearifan lokal yang ramah, pesona damar mata kucingan telah mendunia, serta keindahan pantai saat senja khas pesisir barat.
Dari pesisir barat, Ferry dan Andre, Saburai TV melaporkan.